nah sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ayo, pimpin doa nak. Kita tentukan hati kita, mari kita bersatu dalam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai organisasi kehidupan. Ya, adapun tujuan pembelajaran hari ini seperti yang sudah Ibu tampilkan di slide. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan tingkat hierarki kehidupan. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan tentang sel dan karakteristiknya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kan ada kesepakatan kelas kita ketiga belajar, ya kan? Nah, siapa bisa menyebutkan kesepakatan belajar kita? Oke, Kembal. Tidak ribut di kelas. Oke, tidak ribut di kelas. Adi. Dilarang membawa kecuali di situ. Dilarang membawa handphone. Ketiga, Nadine. Tidak mengganggu teman saat belajar. Oke, tidak mengganggu teman saat belajar. Yang keempat, Saling menghargai dan menghormati. oke, saling menghargai dan menghormati. Nah, ini harus kamu terapkan ketika kita dalam belajar. Paham ya? Nah, mengenai sel dan organisasi kehidupan. Sekarang, Ibu mau tahu sejauh mana yang kamu tahu mengenai sel. Oke, tuliskan namamu dan apa yang kamu ketahui di lembar kertas. Oke, sudah kamu tuliskan apa yang kamu ketahui mengenai sel, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, ayo kumpulkan ke depan bagi yang sudah selesai. Kebutuhanmu, begitu ya. Nah, kelompok 1 ini kita buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Paham ya? Oke, kelompok 1 Magdalena, terus Nadine, terus Tumpal. Ya, silakan. Tumpal, Ardi dan Satria. Oke. Kelompok 2 di sini ya. Kelompok 2 Olive, Okta, Stefani, Dionysius, Sudiarto. Ayo, sama Jack Julian. Oke. Kelompok 3 Daya, Agnes, Kesia, terus Tording. Oke, Mas Ria. Oke, yang belum dulu sebutkan ke sini nak kelompok 4. Ayo, silakan duduk. Oke, duduk. Ya. Pembagian kelompok berdiferensiasi. Jadi Ibu membagi kelompok sesuai yang sudah terjawab di sini. Paham ya? Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, maka kita ice breaking dulu biar semangat ya. Silakan berdiri semuanya. Oke, silakan berdiri semuanya, berdiri yang bagus. Dengarkan Ibu. Oke, nah kalau Ibu katakan pagi, maka kamu terpunya sekali. Pagi. Oke. Siang 2 kali. Malam setengah. Ah, jadi nggak bunyi dia. Coba malam. Oke. Pagi. Siang. Malam. Oke, bisa ya? Bisa ya? Oke, kita mulai. Pagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, ada yang sampai 4 kali. Harus konsentrasi juga. Pagi, pagi, pagi harusnya berapa? 3. Berarti 4 gitu. Paham ya? Paham. Oke, pagi. Pagi. Pagi.
dari beberapa sel akan membentuk yang namanya Jaringan. Jaringan dulu. Kumpulan sel membentuk jaringan. Selanjutnya kumpulan jaringan akan membentuk Organ. Organ. Nah, gambar di situ contoh organnya apa? Apa itu? Apa itu? Ginjal. Kok paru-paru? Ginjal ya, itu ginjal. Nah, apa fungsi ginjal? Apa fungsi ginjal? Ayo, organ ginjal fungsinya ngapain? Menyaring darah, ya kan? Menyaring darah. Oke, selanjutnya setelah organ, maka kumpulan dari organ akan membentuk yang namanya Sistem organ. Satu contoh sistem organ, siapa yang bisa? Contoh sistem organ. Sistem organ contohnya sistem organ pernapasan. Iya, sistem pernapasan. Sistem pernapasan berarti disusun oleh organ-organ pernapasan yang dimulai dari apa, Nak? Hidung, Faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, jadi kumpulan dari organ ini akan membentuk yang namanya sistem organ. Nah, kumpulan dari beberapa sistem organ akan membentuk organisme. Oke. Nah, sekarang anak-anak ibu kita akan mengerjakan LKPD. Nah, jadi kamu harus mengerjakan ini secara kelompok, paham ya? Nah, dalam kelompokmu kamu harus sama-sama gotong royong untuk menyelesaikannya dan jangan mengganggu temannya. Harus bertanggung jawab atas tugas kelompoknya. Bisa ya? Bekerjalah dengan baik dalam kelompokmu. Ini untuk kelompok 4. Silakan tulis nama kelompoknya. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 1. Oke. Ayo, sekarang kita bekerja dalam kelompok. Ayo, kerjakan LKPD-nya. Oke, terus teman-temannya. Baiklah anak-anak, silakan duduk kembali karena waktu diskusi sudah selesai. Oke. Nah, kelompok berapa yang bersedia untuk menyampaikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1 silakan. Yang lainnya memperhatikan ya. Silakan ke depan kelompok 1. Oke, kalau bilang saja silakan. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan perkenalan. Perkenalkan, saya Tumpal Agarata Standang dan ini. Perkenalkan, nama saya Nadine Pinambo. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang disampaikan oleh Nadine. Hasil diskusi kami yaitu tentang sel hewan. Bagian sel hewan yang pertama adalah nukleus, yang berfungsi mengatur semua kegiatan sel. Yang kedua adalah sitoplasma, yang berfungsi sebagai jaringan sel sebagai tempat reaksi metabolisme sel. Yang ketiga adalah membran sel, yang berfungsi untuk melindungi permukaan sel. Yang keempat adalah badan jaringan, tempat pengeluaran atau ekskresi. Yang kelima adalah mitokondria, yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan energi. Yang keenam adalah lisosom, yang berfungsi sebagai tempat sintetis energi. Yang ketujuh adalah vakuola, yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang kedelapan adalah retikulum endoplasma, yang berfungsi sebagai yang terbagi menjadi dua, yaitu
tampilan dari kelompok 1. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya, Nak. Oke, nah hari ini kita sudah belajar mengenai sel, organel-organelnya apa saja dan fungsinya itu untuk apa, seperti itu. Nah, siapa bisa menyampaikan pendapatnya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, silakan. Ayo. Ya, silakan. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang sel. Iya, tentang sel. Apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil penyusun tubuh. Oh iya, bagian terkecil penyusun kehidupan atau penyusun tubuh. Terima kasih Tumpah. Selanjutnya, boleh tambahin adik? Apalagi yang kamu tahu tadi dari pembelajaran kita, apa yang didapat? Selain sel yang saya ketahui adalah ada jaringan. Jaringan itu apa, Nak? Yang dimaksud dengan jaringan adalah kumpulan dari beberapa organ sel yang mempunyai fungsi tertentu. Oke. Nah, jadi kita sudah belajar sel tadi. Sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kumpulan dari sel adalah jaringan. Nah, jaringan-jaringan yang sama dan membentuk fungsi baru akan membentuk yang namanya organ. Organ tersebut akan melakukan fungsinya sehingga terbentuklah sistem organ. Nah, sistem organ akan membentuk organisme seperti itu. Nah, sel tadi ada organel-organelnya. Organel itu kan bagian-bagian sel. Yang pertama tadi apa? Nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Terus ada cairannya. Cairan ini kita sebut sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini ada badan Golgi. Ada apa lagi? Ada retikulum endoplasma. Ada apa lagi? Mitokondria. Ada apa lagi? Lisosom. Terus vakuola. Lalu membran sel. Oke, membran sel itu tadi fungsinya untuk melindungi permukaan sel. Oke, jadi banyak yang kita pelajari hari ini. Kamu sudah mengerti apa yang kita pelajari hari ini? Sudah, Bu. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini dan selamat pagi. Pagi, Bu.